Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. PKM Masjid beserta seluruh pengurus, Bapak Ibu jemaah salat fardu maghrib, insyaallah seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita sama-sama luruskan niat kita hadir di majelis ini, di masjid ini, tentunya dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah berikan kesempatan dan kemauan kepada kita semua untuk sama-sama datang ke masjid ini. Pertama dalam rangka menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan menjelang isya ini kita isi dengan tausiah. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mengawali kajian kita ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan niat dan doa semoga Allah menerima bacaan kita itu dan kita hadiahkan kepada Rasulullah, kepada keluarga dan para sahabat, kepada para aulia Allah, kepada para guru kita, para masyayikh, para mursyid kita, para ustadz, kepada orang tua kita masing-masing, kepada diri kita, kepada keluarga, istri, suami, anak-anak, dan seluruh zuriat keturunan kita. Ala hazin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita malam hari ini mengutip satu hadis Rasulullah SAW, di mana Rasul menjelaskan ternyata konsep hidup bahagia itu sangat sederhana di dalam Islam. Kata Nabi, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Rahul Tirmizi. Kata Rasul, siapa saja yang bangun pagi-pagi dia merasa badannya sehat. Jadi kita bangun subuh itu Bapak Ibu, terasa badan kita sehat. Lalu kata Nabi, kemudian merasa aman, tidak ada gangguan, tidak ada yang membuat kita merasa khawatir, tidak ada yang mencekam,
Coba bayangkan saudara-saudara kita hari ini yang ditimpa musibah, seperti apa mereka itu. Jangankan nyaman dibangun pagi, tidur itu sendiri pun mungkin bagi mereka sulit. Karena tempat tidurnya tak jelas, di pengungsian dan sebagainya. Nah, sementara kita aman, kata Nabi, lalu indahu qutu yaumihi, dia memiliki ada makanan untuk satu hari itu. Tidak usah untuk lama-lama. Kalau kita yang pegawai negeri, pegawai swasta, itu makan kita itu sudah dijamin oleh pemerintah untuk satu bulan. Ini cuman kata Nabi ada untuk satu hari itu saja. Apa yang disampaikan Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Maka itu seolah-olah dia sudah memiliki dunia ini. Jadi luar biasa, sederhana, tapi bagaimana kita bisa menyikapinya, mensyukurinya, menikmatinya hidup ini. Pertama, kita sehat. Maka wajar kalau kita bangun tidur itu disuruh bersyukur dulu. Alhamdulillah, karena doa bangun tidur itu doa bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Nah, ini kata para ulama, kan ahyana kalimatnya kami, jamak, tidak kita sendiri yang hidup. Itu mengandung makna, pertama hidup ini tidak bisa kita sendiri aja hidup. Manusia itu makhluk sosial, dia butuh orang lain. Maka sampai nasi itu kita suap, Bapak Ibu, itu mungkin ada puluhan bahkan ratusan jasa manusia yang kita nikmati. Sebab itu pula kalau mau makan doanya juga untuk bersama. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu yang kita minta, itu mohon keberkahan kami, diberkati dalam rezeki kami. Kami di situ sederetan manusia, mulai dari pembenihan, penanaman, mengubah, memindahkan padi, sampai menjaga, menuai, dan memproses, sampai memasak dan menghidangkannya, baru sampai berakhir. Maka semua yang berhubungan dengan makanan yang kita makan itu, doa tadi, itu menikmati. Itu secara umum, secara syariatnya. Namun kata para ulama lebih khusus, ada makna juga, makna kami di situ itu erat hubungannya dengan kajian tauhid. Karena kami di situ ketika kita tidur itu, Pak, ada 6 sifat ma'ani yang tidak berfungsi sedang kita tidur. Ini saya sudah sering sampaikan. Jadi kita ini ada 7 sifat yang ada dalam sifat ma'ani dalam kajian sifat 20 yang kita dianugerahi Allah, diizinkan Allah untuk menggunakannya. Mulai dari qudrat, kemampuan, kekuatan, iradat, kehendak, berkeinginan, bercita-cita, ilmu, hayat, kehidupan, sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam. Ini 7 sifat ma'ani. Dan itu ketika kita tidur, 6 dari yang 7 ini hilang fungsinya. Qudrat, kemampuan itu tak ada. Kalau kita sedang tidur itu diangkat orang, dipindahkan orang, dicampakkan orang pun mungkin kita tak berdaya juga. Begitulah. Iradat, orang sedang tidur tak ada harapan, tak ada cita-cita.
Paling harapan kita pas mau tidur, pertama kita tidur dalam keadaan beriman, harapan kita bisa bangun besok. Itu saat mau tidur, bukan sedang tidur. Ilmu tak berfungsi. Mau profesor, kita mau doktor, kalau udah tidur ya semua sama, tak ada ilmunya. Mati fungsinya. Apa yang masih hidup? Pendengaran mati, penglihatan mati, kalem mati. Yang hidup hayat satu saja. Maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahillazi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Maka kami di situ maksudnya adalah sifat-sifat ma'ani yang 6 yang hilang fungsinya tadi, dikembalikan oleh Allah fungsinya, dihidupkan kembali. Maka kita bersyukur. Jadi ketika kita bangun merasa sehat, kita bersyukur dengan membaca doa bangun tidur. Itulah satu nikmat terbesar yang pertama kita terima ketika pagi-pagi bangun subuh. Lalu kita merasa sehat, kita lihat sekeliling kita, istri, suami, anak-anak kita, keluarga, tetangga, merasa aman, damai. Tidak ada ancaman, tidak ada musibah, tidak ada sesuatu yang menakutkan. Negara kita aman, tidak dalam kondisi perang. Negeri kita aman, tidak dalam keadaan sedang diuji oleh Allah dengan musibah. Itu sudah aman. Aman dari segi ancaman. Kemudian pikiran kita juga aman. Tak ada sesuatu yang membuat kita tertekan. Kalau kita sedang bermasalah, berkasus, tak aman juga. Pikirannya tertekan. Jadi semua aman. Lalu indahu, di sisinya itu qutu yaumihi, ada makanan yang dimakan untuk satu hari itu. Kita lihat misalnya bangun tidur baca doa, duduk bangun tidur itu ditenangkan sedikit, dinormalkan aliran darah kita, baru kita duduk menghadap kiblat, kita berdoa kepada Allah, lalu kita bangun, kita kamar mandi, kita lihat ada makan, kita tahajud. Maka orang itu kata Nabi seolah-olah sudah menjadi pemilik dunia ini, lahud dunia, baginya lah dunia itu. Jadi sederhana bahagia itu, Pak. Kenapa orang bisa tak bahagia? Apa yang membuat kita tidak bahagia? Biasa kita, pertama orang tidak bisa bahagia itu karena tidak bisa mensyukuri apa yang ada pada dia. Jadi dia selalu merasa tak cukup, kurang. Akhirnya dia dikejar-kejar oleh keinginannya. Maka itu dia tidak bisa mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Jadi dimaksudkan Nabi dengan 3 macam tadi, syukuri 3 macam yang ada padamu itu. Kamu sudah diberikan kesehatan, kamu sudah diberikan keamanan, dan kamu diberikan rezeki untuk satu hari itu. Syukur itu. Maka siapa yang bisa mensyukur itu, dia akan bahagia. Di kita, orang tidak bisa bahagia itu karena tidak bisa mensyukuri apa yang dimilikinya. Yang kedua, penyebab orang tidak bisa bahagia itu karena dia selalu membandingkan segala sesuatu itu dengan apa yang dimiliki orang yang di atasnya. Sebab itu kata Nabi dalam sebuah hadis, alamatus saqawati arba'ah. Ada 4 hal tanda-tanda orang celaka. Orang itu akan celaka dia, baik hidup di dunia maupun di akhirat, kalau ada 4 hal dalam dirinya. Pertama apa kata Nabi? Nisyanuz dzunubil madiyah. Orang yang melupakan dosa masa lalunya. Adakah manusia itu yang tak berdosa? Tak ada. Apa kita ada yang merasa tak berdosa? Itu hebat kali dia itu.
kalau merasa tak berdosa, semua kita itu berdosa. Karena kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'i at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam itu ada kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Jadi kalau ada orang yang melupakan dosanya masa lalu, kita punya masa silam yang mungkin kehidupan kita gelap. Itu jangan dilupakan, bertobat. Maka bertobat, hapus itu. Karena kata Nabi nisyanu dzunubil madiyah wa huwa 'indallahi mahfuzah. Dia melupakan dosa masa lalunya, padahal dosa itu masih awet, masih terpelihara di sisi Allah, mahfuzah, terjaga, belum bertobat, belum diampuni Allah. Maka kita banyak bertobat. Ini terkait dengan negara kita sekarang, di beberapa daerah diuji dengan musibah oleh Allah. Kita pertama kalau menghadapi musibah ini, tentu kita pertama kita yakinkan bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti sudah dalam takdir Allah. Karena Allah itu qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah itu menjadikan segala sesuatu itu ada takdirnya. Jadi tidak ada suatu kejadian itu di luar takdir Allah. Jadi kalau ditimpa musibah, timpa apa, yakinkan itu takdir Allah. Hal yang kedua yang kita lakukan apa? Kalau kita sudah yakin itu takdir Allah, lalu kita introspeksi diri. Kenapa? Setiap musibah yang datang tentu ada hikmahnya. Apakah itu dalam bentuk ujian menaikkan kualitas iman kita, atau itu bentuk teguran karena ada kesalahan-kesalahan kita. Karena memang Allah juga menyebut ada kalanya musibah itu diturunkan karena kesalahan kita. Sebab itu Allah mengatakan zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di laut, di darat, itu semuanya bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan tangan manusia. Jadi kita misalnya kalau banjir itu ada enggak kira-kira campur tangan manusia yang mungkin merusak alam? Nah, itu kadang ia bisa dipastikan. Berarti kalau manusia sudah merusak alam lalu musibah itu datang, bisa jadi itu teguran dari Allah bahwa kita harus menyadari kembali kepada jalan yang benar. Nah, apa yang harus dilakukan? Taubat juga. Jadi sebab itu kata Ali, wala rufi'a bala'un illa bitaubat. Bala itu tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Jadi mesti banyak bertobat. Kata Ali bin Abi Thalib. Lalu apa lagi? Ada musibah itu Allah turunkan karena Allah ingin menghapuskan dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi musibah-musibah yang diturunkan Allah akibat perbuatan kita itu ada kalanya apa? Wa ya'fu an katsir. Karena Allah ingin memaafkan kesalahan, menghapus dosa kita. Ditunggu-tunggu oleh Allah, mungkin kan tak tobat-tobat, tak sadar-sadar, atau mungkin sadar kesalahannya besar, amal baru sedikit, maka oleh Allah dikasih musibah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Berarti walaupun musibah tetap di situ ada rahmat, kasih sayang Allah. Jadi kita cara menyikapi musibah itu begitu. Jangan kemana-mana pikirannya. Satu, yakinkan itu takdir Allah. Yang kedua, introspeksi. Yang ketiga, kita lakukan taubat. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Ketika musibah itu, bantu mereka. Kita bantu.
Tapi bantulah mereka dengan penuh keikhlasan. Jangan nanti kita membantu, kita mengambil kesempatan pula di dalam kesempitan, mengambil keuntungan dalam penderitaan orang lain. Jadi ikhlas. Itu harus kita ikhlaskan. Nah, itu kita. Nah, kembali kepada Taufik. Terkait itu juga, maka anjuran kita, baik yang negeri yang ditimpa musibah, atau kita yang hari ini alhamdulillah diberikan keamanan oleh Allah, kita mesti memperbanyak istighfar, banyak taubat juga, karena taubat istighfar itu menolak bala. Kita berharap, kita ini kadang-kadang kan udah mulai dikaget-kagetkan Allah nih kira-kira gitu. Nah, misalnya apa, kita banjir besar lalu jalan putus berbulan-bulan, itu kan mulai Tuhan itu. Jadi mungkin kita mesti banyak bertobat, mudah-mudahan itu tak terjadi ya, karena kalau kita ini kalau bersamaan penghujannya Sumbar dengan Riau, itu bakalan kita tenggelam lagi ya. Tapi kalau tak bersamaan, dia harusnya kalau berdasarkan musim itu apa, kalau biasa dulu kan musim ini bisa ditandai Pak, kalau zaman dulu. Sekarang udah tak teratur lagi. Nah, kalau berdasarkan musim biasanya penghujannya dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, nanti baru Riau, Jambi. Tidak bersamaan ya. Itu kita yang kemarin sampai putus jalan itu karena bersamaan Pak. Hujan kita lebat, hujan dari hulu lebat, bergabung ya. Pak, yang terlama kita kemarin apa? 3 bulan ya. Itu bukan main, terasa juga kita. Itu kita tak menderita seperti saudara-saudara kita yang rumahnya tenggelam, cuma tak bisa lewat. Bagaimana kita sulitnya? Nah, itu pun kadang-kadang ada orang yang mengambil keuntungan dalam kesulitan itu. Berlebihan lah mungkin. Maka kemarin awal-awal banjir sempat itu bawa mobil itu biayanya sampai 1 mobil 800.000 untuk menyeberang. Itu kan, tapi begitu. Bahwa akan ada orang yang menikmati di atas kesulitan itu, begitu hidup ini. Jadi kita banyak istighfar, astagfirullah. Itu amalkanlah masing-masing kita. Karena Nabi sendiri dalam keseharian, saya sudah sering sampaikan, Nabi itu kan amalan istighfar itu salah satu amalan tidak pernah ditinggalkan Nabi. Karena Nabi dalam hadis sahih menyebutkan, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Aku itu, kata Nabi, itu istighfar taubat kepada Allah itu 100 kali. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan, tidaklah terbit matahari kecuali aku sudah selesai baca istighfar 100 kali. Jadi istighfar itu mampu menolak bala. Jadi kita di Pelalawan ini Pak, di Riau ini, cobalah kita mengamalkan istighfar ini dalam hidup. Nah, istighfar itu kalau mau banyak, ketika sahabat bertanya dalam sebuah hadis dari Abu Bakar, Nabi mengatakan istighfar itu cukup astagfirullah saja. Jadi kalau kita mau banyak membaca, hanya Pak cukup astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu bisa ratusan bahkan ribuan kita dengan waktu yang tak terlalu panjang. Tapi kalau kita baca Sayyidul Istighfar itu lama kan. Jadi kita bersyukur karena Allah sudah berikan rasa aman itu kepada kita. Aman. Bagaimana cara kita mensyukurnya? Kalau itu tadi penyebab orang tidak bahagia karena tidak bisa mensyukurinya dan selalu membandingkan dengan orang yang di atasnya. Tadi baru kata Nabi, tanda orang celaka 4 baru sampai 1. Orang yang melupakan dosa masa lalu. Yang kedua apa kata Nabi? Orang yang tanda-tanda celaka itu, dia selalu menyebut kebaikannya, padahal dia sendiri belum tahu kebaikan dia itu diterima Allah atau tidak. Kalau berbuat baik, kalau beramal, mulai dari TikTok,
Facebook, apa semua, sampai dia bercerita. Padahal dia sendiri, kata Allah, kata Nabi, belum tahu itu kebaikan diterima Allah atau tidak. Mungkin kalau kita masukkan di TikTok, masuk di Facebook untuk motivasi bagi orang banyak, itu boleh saja. Tapi itu harus kuat hatinya, Pak. Bagaimana supaya kuat hatinya? Tidak mudah nanti, jangan orang puji, hati kita merasa bahagia. Nah, itu nanti bisa merusak pahalanya. Bahwa menyebut kebaikan itu untuk motivasi orang lain itu boleh, Pak. Makanya Allah katakan, fa'amma bini mati rabbika fahaddis. Kalau kita dapat nikmat kebaikan itu, boleh kita sebut kepada orang. Tapi hatinya harus kuat. Kalau orang muji, tak usah merasa gembira dipuji. Kalau dihina, tidak perlu merasa rendah. Itu orang yang kuat hatinya. Boleh. Yang ketiga, kata Nabi, apa tanda orang celaka itu? Dia memandang ke atas dalam urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia, dia nengok kepada orang yang lebih tinggi dari dia. Kalau dia dapat nikmat, dia menengok orang yang lebih banyak dapat nikmat. Maka sebab itu dia tak pernah bisa bersyukur. Dia punya sepeda motor, dilihatnya orang pakai mobil. Dia sudah punya pakai mobil Avanza, ditengoknya orang yang pakai mobil Fortuner. Terus begitu. Maka itu apa akibatnya? Tidak selesai-selesai perasaannya, tak pernah gembira, tak pernah bahagia, menderita terus. Karena dilihatnya orang mobil, akibat nengok orang beli mobil, dia masuk mobil ambulan. Karena stroke. Itu yang kayak gini tidak akan pernah bahagia. Karena melihat ke atas terus. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, obatnya ya taubat, istighfar. Kenapa saya tak bisa mensyukuri? Syukuri aja. Lalu yang keempat, kata Nabi, tanda orang celaka apa? Dia melihat ke bawah dalam urusan akhirat. Kalau urusan ibadah ke masjid, dilihatnya orang yang di bawah dia. Pama masjidnya dekat dari rumahnya. Ada orang datang ke masjid berjemaah. Diajak dia, yuk kita ke masjid, Pak. Apa dia ambilnya contoh orang yang di bawah dia. Itu bapak sebelah saya itu udah Pak Haji itu enggak ke masjid semayaknya katanya. Dia lihat kepada orang yang lebih parah dari dia. Harusnya dia harus nengok ke atas. Orang itu sama-sama kerja, sama-sama karyawan. Tapi dia rajin ke masjid. Kenapa saya juga karyawan tak bisa ke masjid? Harusnya begitu. Bukan nengok tetangga yang tak datang ke masjid. Jadi dibalik. Urusan akhirat itu lihatlah orang di atas kita. Kenapa saya tak bisa ke masjid? Padahal saya ini juga karyawan. Kawan saya karyawan. Dia bisa, saya tak bisa. Kenapa? Kenapa saya tak bisa ke masjid? Padahal hidup saya lebih senang daripada orang sebelah. Orang sebelah bisa ke masjid, saya tak bisa. Kenapa? Harusnya begitu. Kalau urusan dunia baru nengok ke bawah. Orang dia sudah dapat beli mobil Avanza, lihat yang di bawah. Itu teman saya tak punya mobil, dia cuma pakai sepeda motor. Kalau kemana-mana kehujanan. Nah, gitu cara melihat. Jangan dilihat yang di atas. Kalau melihat yang di atas, kata Nabi, itulah orang itu akan celaka. 4 tanda orang celaka. Jadi cara kita supaya bahagia, kalau sudah ada 3 hal tadi, nah cara hanya kita mensyukurinya. Pertama, waktu aman itulah kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Jadi Allah berikan kita hidup yang aman, damai, keluarga sehat, yang makanan ada cukup. Nah, kita gunakan untuk kebaikan apa? Satu untuk bersyukur pada Allah.
waktu gunakan untuk beribadah. Sebab kalau sudah sakit, itu ibadah kita tidak lagi sempurna, Pak. Kalaupun kita tetap kerjakan, itu saya rasa ya kalau level-level kita orang biasa nih, iman kita tetap tak bisa sesempurna kita sedang sehat. Betul nggak? Kalau kita sudah sakit meskipun kita kerjakan, Pak. Saya pernah dulu tak bisa jalan 1,5 bulan. Sholat juga memang. Sholat tetap, tapi tidak sama dengan kita sedang sehat, nyaman. Artinya kalau begitu, saat diberikan keamanan, kesehatan, makan yang cukup oleh Allah, kita mesti gunakan itu untuk bersyukur kepada Allah. Isi waktu kita dengan kebaikan. Perintah Allah kita kerjakan. Masjid, baca Quran, itu kita mensyukurinya. Dengan cara mengisi amal-amal kebaikan. Selagi kita bisa bergerak nyaman, kita di samping kesolehan pribadi kita, ibadah ritual kita, juga kesolehan sosial kita ditingkatkan. Saat kita sehat, itulah kita bisa membantu orang bersosialisasi, ikut kegiatan-kegiatan sosial. Itu membawa kesehatan kita, Pak. Sebab itu sudah janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Cara Allah menambah, ada kalanya jumlahnya ditambah, ada kalanya berkahnya. Kalau berkahnya banyak, Pak. Kita banyak berbuat baik kepada orang. Kadang berkah yang diberikan Allah. Apa berkahnya? Kita meskipun hidup sederhana tapi merasa seperti orang kaya. Karena ada orang kaya kadang merasa seperti orang miskin. Kalau ada bantuan BLT itu kadang yang ada di dalam daftar itu bukan orang miskin semua, Pak. Mudah-mudahan tak ada kejadian tempat kita ya. Itu kadang orang mampu, Pak. Ketika dikeluarkan dia marah dia. Berarti orang kaya yang merasa miskin. Nah, jadi kita dengan kebaikan-kebaikan kita itu, Allah berikan keberkahan. Keberkahan kelapangan hati, merasa hidup nyaman, merasa hidup kita bermakna, berarti, berguna bagi orang. Kemudian mungkin melewati itu pula kita diberikan kesehatan oleh Allah. Karena cara-cara sehat itu kan dengan gembira itu hati kita sehat. Makanya kata siapa? Aisyah Dahlan, 7 cara menimbulkan hormon bahagia itu, saya senyum. Minimal begitu kan? Senyum, ketawa, baca Quran, bernyanyi. Jadi coba bayang, Pak, kalau kita bersedekah, selesai bersedekah kan ada suatu kebahagiaan tersendiri. Itu berarti hormon bahagia kita timbul. Bersedekah itu kan menolong orang. Jadi setiap kebaikan kita menolong orang itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ketika kita bahagia, itu mendatangkan kesehatan. Jadi kita cara mensyukuri aman, rasa sehat kita tadi, kita gunakan untuk berbuat amal soleh. Jadi badan sudah diberi sehat oleh Allah, diberikan kenyamanan, syukur itu dengan cara menambah, meningkatkan kesolehan kita. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mensyukurinya? Rasa sehat, rasa aman kita itu, kemudian rezeki yang diberi kecukupan oleh Allah, bagaimana cara kita mensyukurinya? Jaga, Pak. Dijaga nikmat yang sudah ada. Kalau tadi kesolehan kita sudah kita tingkatkan, lalu jaga nikmat itu. Kalau sehat, kita menjaganya ya tentu dengan cara-cara pola hidup sehat. Misalnya makan, ya kan? Sesuaikanlah dengan kebutuhan diri kita. Sebenarnya Nabi itu kan mengajarkan, kalau dilihat hadis-hadis itu, dia mengajarkan kepada kita
makan itu sesuaikanlah dengan kebutuhan badan kita. So itu ada seorang filosof namanya Ibnu Tufail. Kata Ibnu Tufail, ciri-ciri orang cerdas itu adalah orang yang mengerti dengan kebutuhan dirinya. Jadi kita ini kadang-kadang Pak tidak bisa menahan nafsu. Kalau terasa enak itu kita gas aja tuh. Akhirnya sekali betapa banyak orang kejadian Pak. Orang selesai makan durian, game dia Pak. Iya kan? Itu artinya karena dia merasa enak makan, itu semuanya tanpa ditahannya nafsunya, dia makan terus. Akibatnya tubuhnya tidak mampu menerima, berakhir dengan kematian. Jadi Nabi mengajarkan makan sehat itu adalah makan yang disesuaikan dengan kebutuhan diri kita. Meskipun ini diperdebatkan orang apa hadis atau tidak yang mengatakan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, itu menjadi perdebatan ulama hadis. Ada yang mengatakan itu bukan hadis. Tapi paling tidak didukung oleh hadis lain. Yang hadis Nabi mengatakan kalau makan itu kata Nabi, bagilah perutmu menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk nafas, 1 bagian untuk minum, 1 bagian untuk untuk makan, untuk minum, untuk nafas. Jadi perut kita dibagi 3 Pak. Sebab itu sunnah makan itu Nabi mengajar kepada kita kalau makan tegakkan lutut kanan. Itu ada 2 hikmah Pak. Kalau kita menegakkan lutut kanan, 1 hikmahnya dengan ditegakkan lutut kanan itu lubang usus buntu tertutup. Jadi orang yang makan dengan lutut kanannya tegak itu insya Allah tidak akan pernah kejadian penyakit usus buntu karena tertutup. Yang kedua, dengan ditegakkan lutut kanan itu nanti usus itu terlipat, yang dilipat ini nanti akan kosong, itulah ruangan napas. Kita tradisi kita salah Pak. Makan kita duduk bersela atau di kursi. Kalau tradisi lama kan bersela Pak, berselo gitu duduk. Itu lurus perut kita. Akhirnya pas makan mulai dari pusat sampai ke sudut hatinya full, nggak ada ruang napas. Apa tak penyakit itu? Nah, jadi Nabi mengajarkan kita sesuai dengan kebutuhan, dan jadi kebutuhan kita untuk bertahan hidup itu ternyata hanya dibutuhkan 1/3. Jadi nasi yang kita makan itu 1/3. Nah, nanti tambah lagi dengan ilmu belajar pada dokter-dokter, ilmu kedokteran. Jadi sebenarnya kalau nasi ini kan mengandung karbohidrat. Itu kalau umur 50 ke atas itu tak butuh banyak. Nah, nanti yang dibutuhkan yang banyak dalam teori. Saya lihat video, saya suka juga ada dokter yang masih muda. Itu kata dia yang kalau dibutuhkan kalau kita umur 40-50 ke atas, itu yang dibutuhkan itu protein. Protein yang paling banyak itu ada di telur sama di tempe. Jadi banyak makan. Kenapa? Ternyata terutama kita laki-laki Pak, kalau sudah mulai berumur, perutnya pasti mulai membuncit. Itu sebenarnya karena kekurangan protein. Jadi sebab itu Bapak, kita udah dari sampai menjaga kesehatan ini dari sisi makan, itu sesuaikan itu. Protein yang diperbanyak. Jangan banyak makan nasi. Nasi nanti tubuh tak membutuhkan banyak, sementara kita isi banyak, akibatnya apa? Menimbulkan penyakit gula. Ya kan? Jadi Nabi itu dia betul-betul dijaga makan. Itulah kebiasaan Nabi. Makan sesuai dengan kebutuhannya. Itu cara sehat Nabi. Maka saya pernah baca, ternyata Nabi itu sampai tua itu tubuhnya itu kalau dibawa istilah orang sekarang orang yang olahragawan itu tubuhnya
Ya, apa ideal, suspek namanya, tubuh apa? Itu memang itu disebutkan dalam kitab itu. Jadi tubuh Nabi itu paling bagus sampai akhir hayat. Tak ada model kita. Baru umur 45 udah mulai hamil. Kan begitu kita. Kalau mau ikut sunnah Nabi itu berarti perutnya harus dikempeskan juga. Karena Nabi itu orangnya gagah sampai akhir hayatnya. Jadi makan. Kemudian apa kebiasaan Nabi? Nabi suka jalan. Dalam keterangan para sahabat, Nabi itu kalau jalan sangat cepat, Pak. Hampir-hampir sahabat tak bisa mengikut jalan Nabi. Jadi Nabi kalau dia berjalan cepat. Maknanya apa? Ternyata melalui jalan Nabi itu membawa pada kesehatan. Nabi suka jalan. Maka olahraga yang sederhana itu jalan, Pak. Nah, tapi kalau Bapak ingin sehat, jalannya agak dicepatkan. Kan ciri-ciri jalan Nabi disebutkan pertama cepat, yang kedua dia memandang ke depan itu 45 derajat. Kurang lebih begitu. Jadi Nabi itu tidak terlalu menunduk, tidak mendongak kalau dia berjalan. Dia cepat. Tak usah pula nunduk-nunduk kayak itu nobrak orang. Nabi itu dia bagaimana? Pandangan yang apa tuh 45 derajat tuh ya. Kayak ini misalnya kita mandang ke pintu dah gitu loh. Jadi tidak terlalu tunduk dan tidak terlalu mendongak kalau Nabi jalan. Dan Nabi jalannya cepat. Jalan cepat itu ternyata bagus untuk kesehatan. Jadi biasakanlah jalan tuh. Pagi, subuh, jalan dulu menjelang berangkat ke tempat kerja misalnya. Atau ke masjid. Usahakan jangan pakai kendaraan kalau cuman rumah jarak-jarak 300 meter, jalan aja. Itu cara sehat Nabi. Jadi Nabi makan dijaga, lalu beliau suka jalan, kemudian Nabi tidurnya cukup. Maka Nabi selesai sholat Isya tidur. Bangunnya cepat. Kita enggak. Tidur lambat. Bangun lambat. Maka kata orang ini, menurut orang ilmu kesehatan juga itu. Katanya dari jam 11 sampai jam 1 itu tubuh kita, jantung kita, semuanya sedang mendetoks penyakit. Jadi kalau kita tidur. Tapi kalau kita tidak tidur, dia tak bisa mendetok, tak berfungsi, tak jalan fungsinya. Sebab itu jangan lewat tidur minimal misalnya paling lama lah jam 12. Sehingga ada 1 jam lagi untuk tubuh bekerja mendetoksnya zat-zat racun, zat-zat penyakit yang dalam tubuh. Jangan biar lewat jam 1. Itulah yang membuat kita. Kalau kita itu dari sisi semangat aja lah. Kalau kita kurang tidur, besok semangat kurang. Ide tak timbul, Pak. Ide kita tak ada. Jadi Nabi itu biasa dia tidur cepat. Nah, tidurlah. Selepas Isya kalaupun ada mungkin kita sampai jam 10. Bisa tidur. Nanti bangun tahajud. Tahajud kalau saya selalu menganjur ke jemaah itu enggak. Yang paling penting itu istiqomah, Pak. Tidak perlu terlalu banyak kalau memang kemampuan kita tak cukup untuk itu. Jadi kalau saya selalu bangun jam 4, Pak. Jadi tahajud itu paling banyak kadang 4 rakaat. Jadi selalu itu 2 rakaat. Tapi yang dibutuhkan istiqomah. Karena Allah mencintai ibadah yang istiqomah. Innallaha yuhibbul ibadah adwamuha in qallah. Allah sangat cinta kepada ibadah yang dikerjakan secara dawam walaupun sedikit. Jadi tahajud itu, Pak, itu melahirkan kesehatan. Dari sisi kesehatan menimbulkan aura dan itu mengangkat derajat. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan angkat makam kita kepada makam terpuji. Itu tahajud, Pak. Oleh sebab itu Nabi menyuruh tahajud itu mewajibkan pada diri kita masing-masing. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Alaikum biqiyamil lail
fa innahu dabbatus sholihin. Hendaklah kamu, kata Nabi, mewajibkan untuk salat malam atas dirimu, karena sesungguhnya tahajud itu adalah dabbatus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Jadi seluruh orang soleh, mulai dari Nabi, para sahabat, para wali Allah, amalan kebiasaan mereka sholat malam. Kita mau jadi orang soleh, sholat malam tak pernah. Gimana? Tak ketemu. Metode yang dibuat Rasul itu tak kita ikut. Habis itu nanti udah sholat 3 kali dalam seminggu, ngaku wali Allah. Gimana? Tak sesuai metodenya. Jadi kalau kita mau masuk ke wilayah mereka, kita harus ikut jalan mereka. Mau jadi masuk ke dalam kelompok orang-orang soleh, tentu metode orang soleh kita ikut. Salah satu metode orang soleh tahajud. Nah, itu kita menjaga nikmat yang ada, menjaga kesehatan, ya, menjaga kehidupan yang aman, waktu luang. Sebab itulah kata Nabi, jaga 5 hal sebelum datang yang 5. Sehat sebelum sakit. Nah, jadi semasa kita sehat inilah kita jaga, karena menjaga itu salah satu bentuk syukur. Waktu sebelum sempit, waktu lapang sebelum sempit. Jadi waktu kita masih diberikan oleh Allah sekarang aman, damai negeri kita, ya kita jaga, kita syukur. Lalu bagaimana cara mensyukuri rezeki? Meskipun Nabi tadi mengatakan indahu qutu yaumihi, walaupun hanya ada yang dimakannya untuk 1 hari. Bagaimana cara kita mensyukuri rezeki yang seperti ini? Udah habis waktunya? Belum? Rezeki. Jadi terkait dengan rezeki berupa materi, makan dan sebagainya. Itu bagaimana cara kita mensyukuri? Ya berbagi. Allah tuh tak minta banyak kepada kita, Pak. Bayangkan hukum wajib zakat, Pak. Dalam 1 juta berapa diminta sama Allah? 25.000. 975.000 kata Allah, silakanlah itu. Mau kau beli apa, untuk apa? 25.000 itu kasih sama saya kembali. Nanti saya balas 10 kali lipat kata Allah. Bagaimana cara ngasih kepada Allah kembali? Ya berikan kepada fakir miskinnya, kepada anak yatimnya, ke rumah ibadahnya. 25.000. Allah akan balas nanti 10 kali lipat. Jadi kalau betul-betul kita yakin itu tuh. Dan itu dalam satu kisah diceritakan Ali sudah buktikan itu. Suatu ketika Fatimah nyuruh Ali pergi belanja karena tak ada makanan di rumah lagi. Ya. Duit cuman tinggal 6 dirham. Maka dibawa oleh Ali pergi ke pasar. Dalam kebingungan itu, apa yang mau dibeli dengan duit 6 dirham ini? Di tengah jalan Ali bertemu dengan orang bawa apa? Bawa unta mau dijual. Tiba-tiba orang ini bilang, apa ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, saya mau jual unta ini, tapi saya tak sempat pergi ke pasar. Belilah Khalifah. Kata Ali, saya tak punya duit, tak usah bayar dulu, bawa ke pasar, nanti kalau sudah laku. Oh enggak, apa? Ali ini sebelum jumpa orang jual ini, dia ketemu sama orang apa? Susah. Orang yang minta-minta sudah tak makan 3 hari. Oleh Ali yang 6 dirham tadi dikasih katanya. Di tengah jalan. Nah, langsunglah kebingunglah, apa duit tak ada. Kita disuruh istri pergi puasa, mau dibeli tak ada, duit tak ada lagi, duit sudah dikasihkannya. Karena orang ini bilang, saya ya Khalifah sudah 3 hari 3 malam tak makan. Dipikir Ali lebih parah dari saya.
kami masih makan, masih ada yang dimakan. Dia sudah 3 hari tak makan, nah berikan aja lah. Diberikanlah sama dia 6 dirham. Nah, akhirnya di tengah jalan ketemu orang yang mau jual unta. Kata orang jual unta nih, belilah Khalifah. Kata Ali, tak ada duit saya. Tak usah dibayar dulu, bawalah ke pasar, nanti kalau sudah laku baru dibayar. Akhirnya Ali bawalah ke pasar dengan harga ini unta 40 dirham. Dibawa ke pasar. Sampai di pasar langsung ditawar orang. Berapa ditawar orang? 100 dirham. Dijuallah sama Ali 100 dirham. Pulang, lalu diantarnya, dibayarnya yang tadi tempat dia apa? Orang yang punya unta 40 dirham. Akhirnya dia beruntung 60 dirham. Sedekah 6 dirham diganti oleh Allah menjadi 10 dirham. Itulah bukti bahwa Allah akan membalas 10 kali lipat dari setiap sedekah. Dan yang diminta oleh Allah dalam 1 juta diminta 25.000. Itu pun kalau cukup nisabnya zakat. Kalau tak cukup kata Allah, berbagi sajalah. Namanya sedekah. Tidak payahlah 25.000, ada 10.000, ada 5.000. Yang penting ikhlas dan rutin. Maka Allah akan ganti itu. Tapi yakin, harus yakin. Kalau tidak yakin kita digoyah oleh iblis. Iblis kan memutar balik. Kalau Allah menjanjikan akan ditambah, kata iblis, mana pula itu? Kalau duitmu 100.000, kamu sedekah 10.000, pasti tinggal 90. Nah, itu kata iblis. Iblis bicara berdasarkan fakta. Allah berjanji berdasarkan keyakinan. Kalau kita yakin diganti 10 kali lipat, tapi iblis bicara berdasarkan fakta. Duitmu tinggal 90. Akhirnya apalah antara hati dengan pikiran tadi konflik ya. Pikiran membenarkan ucapan iblis, duit tinggal 90, kalau disedekahkan 10, hati yakin Allah akan ganti 10 kali lipat. Nah, akhirnya ada yang kalah pikirannya, ada yang kalah hatinya. Kalau yang kalah hatinya tak jadi berinfak. Nah, itulah terjadi. Makanya kalau mau berbuat baik, bersedekah sama orang tua, Pak, pada orang, itu jangan lama-lama masuk angin. Kita ini ya berpikir dapat rezeki, dia mau ngasih mak misalnya 250. Tapi terlambat 3 hari. Dalam 3 hari itu dari 250 tinggal 50 itu, Pak. Masuk angin. Itu kerja iblis. Tak usah 250 itu terbanyak itu. Apa yang nak dibeli semua kayak itu? Udahlah tuh. Paling dia mau beli jeruk. Jeruk berapa sekilo? 25.000. Akhirnya dikasih 50.000. Masuk angin dalam waktu 3 hari. Maka kalau bersedekah jangan ditunda-tunda. Kalau mau berbuat baik jangan ditunda. Habis waktu. Mohon maaf Bapak Ibu. Itulah jadi bahagia itu sangat sederhana. Tetapi harus mampu mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi biasakanlah senyum Pak. Bangun tidur itu kita berdoa, bersyukur kepada Allah karena nikmat sudah diberikan Allah. Rasa sehat nikmatnya, rasa nyaman, dan ada rezeki yang dimakan satu hari. Jangan menjadi orang yang celaka, yang punya sifat 4 tadi. Lupa, tak mau bertobat dengan dosa yang lama, dan suka menyebut kebaikan, melihat ke atas dalam urusan dunia, melihat ke bawah dalam urusan akhirat. Ini pasti celaka. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.